Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya, sehat ya? Iya. Oke, baik teman-teman mahasiswa, kita doa tawasul kepada guru-guru kita, kepada muassis Pondok Pesantren Zainul Hasan Kengkong. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Saya absen terlebih dahulu. Mas Naufal Maulana Usmani hadir? Hadir ya. Sehat Mas Naufal ya? Alhamdulillah ya. Kemudian Mas Muhammad Zaka Almadi. Oke, ya. Sehat Mas ya? Sehat ya. Mas Zakaria hadir. Mas Jordan hadir ya. Mas Muhammad Aminullah Hakim hadir. Oke. Mas Muhammad Fahmi Al-Bahrezi hadir ya. Oke. Baik teman-teman, struktur sosial dan dinamika hukum Islam ya. Ya, sebelum memasuki materi ini perlu kita ingat kembali ya, kita review kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa? Sosiologi hukum Islam ya, makna, arti atau definisi dari sosiologi hukum Islam itu sendiri. Mungkin ada yang bisa membantu saya? Oke, silakan Mas. Yaitu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dan perubahan masyarakat. Oke, ya. Baik, terima kasih Mas Zaka ya. Baik ya, sosiologi hukum Islam ya, perlu kita ingat kembali bahwa salah satu cabang ilmu ya yang mempelajari tentang hukum Islam dan perubahan masyarakat, perubahan sosial. Ya, demikian pula sebaliknya. Nah, hari ini teman-teman kita akan mempelajari tentang struktur sosial. Ya, karena di masyarakat itu pasti ada struktur, tatanan ya, dan dinamika hukum Islam. Namanya saja dinamika. Apa dinamika itu? Dinamis itu ya. Apa dinamika itu? Kira-kira apa? Ada yang bisa bantu saya? Dinamis. Lawannya dinamis itu statis. Statis itu tetap, stagnan. Sementara dinamis itu dia selalu bergerak. Nah, hukum Islam itu dia akan selalu berubah terus, berkembang, ya. Andai kata tidak berkembang, mungkin seperti ini, teman-teman haji, ya. Sementara kita, masyarakat Indonesia, dia bermadhabkan mayoritas Syafi'i, gitu kan? Apakah mungkin kemudian teman-teman ketika haji umroh, gitu ya, tetap kekeh menggunakan madhab Syafi'i? Tidak. Kenapa? Karena Susah. Wah, dalam madhab kita kan, madhab Syafi'i itu kan bersentuhan ya, kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kan membatalkan. Sementara di sana itu kan berdesak-desakan seperti itu kan ya. Maka kita menggunakan kaidah tadi itu tuh ya, perubahan hukum itu didasari karena adanya perubahan tempat ya. Maka sudah kita pakai madhab yang ada di sana gitu ya. Itu. Nah, itu namanya dinamika teman-teman ya. Nah, baik, struktur sosial dan dinamika hukum Islam. Apa sih ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada perkuliahan ini? Yang pertama adalah teman-teman ya, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian struktur sosial dan kajian sosiologi dalam kajian sosiologi hukum Islam ya. Terus yang berikutnya, mengidentifikasi unsur-unsur apa saja dalam struktur sosial yang dapat mempengaruhi praktik hukum Islam. Terus yang ketiga, menjelaskan dinamika hukum Islam ya dalam masyarakat. Terus yang berikutnya, menganalisis ya hubungan antara struktur sosial dan hukum keluarga Islam. Terus yang terakhir yaitu adalah memberikan contoh kasus hukum keluarga Islam yang dipengaruhi oleh perubahan sosial. Nah, ini ada 5 aspek ya tujuan yang akan nanti setidaknya dapat kita capai dalam pembelajaran kali ini gitu ya. Kenapa? Memahami struktur sosial dan dinamika hukum Islam itu adalah kunci untuk apa? Membaca realitas hukum dan merespon perubahan
masyarakat. Ya. Baik, teman-teman, yang pertama adalah pengertian struktur sosial ya. Cepat saja. Struktur sosial apa? Secara sederhana, struktur sosial adalah pola hubungan yang teratur dalam masyarakat. Struktur sosial membentuk siapa yang memiliki posisi tertentu, siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang menjalankan peran, dan bagaimana norma itu dipatuhi. Dalam konteks masyarakat, ya, struktur sosial itu bisa kita lihat dari yang pertama adalah dari keluarga. Keluarga itu kan ada tatanan sosialnya, ada ayah, ibu, gitu ya, anak, ya. Itu struktur sosial. Kemudian bisa juga ulama dan tokoh agama. Ini sebagai salah satu tokoh yang memberi fatwa gitu ya, menjadi rujukan keagamaan. Kemudian KUA sebagai lembaga apa? Pencatatan perkawinan gitu ya. Kemudian pengadilan agama, tokoh adat, negara, dan masyarakat. Baik, berikutnya adalah unsur-unsur struktur sosial ya. Yang pertama, status sosial. Ya. Kedudukan seseorang dalam masyarakat yang mempengaruhi relasi hukum. Contohnya apa? Ayah sebagai wali. Apa ada wali nikah perempuan? Ada ya. Suami sebagai kepala keluarga. Ya. Terus kemudian peran sosial. Apa itu peran sosial? Tindakan yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Suami, perannya apa? Kan memberi nafkah, ya, melindungi keluarga, gitu kan, sebagai perannya, ya. Kemudian norma sosial, aturan yang hidup dalam masyarakat berasal dari agama, adat, kebiasaan, atau hukum negara. Contoh, praktik waris dipengaruhi fikih. Dalam fikih pembagian waris itu bagaimana? Antara laki-laki dan perempuan? Bandingannya? Iya, berarti 2:1 gitu kan ya? Kalau dalam ayatnya gitu kan ya? Tetapi di sini nanti adat juga punya pengaruh, gitu ya. Dalam adat itu ada yang memberikan aturan perempuan punya hak kuasa penuh terhadap waris. Biasanya ini masyarakat yang menganut sistem matrilineal, gitu ya. Sistem kekerabatan yang dia itu ditarik dari garis ibu. Lanjut saja. Kemudian yang keempat, lembaga sosial. Ya, lembaga sosial itu contohnya ya keluarga, KUA, masjid, pengadilan agama, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Stratifikasi sosial. Apa? Pelapisan masyarakat berdasarkan ekonomi, ya, pendidikan, jabatan, atau pengaruh sosial. Contoh apa? Akses hukum dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pendidikan, dan informasi. Itu ya. Bahwa unsur-unsur struktur sosial ini semuanya saling berkaitan, saling berinteraksi. Ya, dan berubah mengikuti dinamika masyarakat. Maka memahami unsur ini dapat membantu kita melihat bagaimana hukum Islam itu hidup dalam realitas sosial. Ya, artinya apa? Bagaimana kemudian hukum Islam ini dapat hidup di lingkungan masyarakat? Living law, apa? Living law, ya. Hukum yang hidup di masyarakat. Ya. Nah, kemudian ini pengertian dinamika hukum Islam. Apa dinamika hukum Islam itu? Dinamika hukum Islam adalah proses perubahan dan penyesuaian hukum Islam dalam kehidupan sosial, ya. Nah, perubahan ini banyak sekali ya faktornya ya, karena faktor perubahan ekonomi, ya, karena faktor apa? Pendidikan masyarakat, ya. Kemudian faktor urbanisasi, perkembangan teknologi, perubahan relasi gender, ya. Kebijakan negara, perkembangan putusan pengadilan, interaksi antara fikih, adat, dan hukum positif. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa hukum Islam itu dia memiliki 2 dimensi. Yang pertama dimensi normatif. Normatif itu dia, kalau kita bahasa mudahnya itu adalah, kalau dengar kata normatif itu dia selalu berhubungan dengan teks. Teks, ya. Kalau normatif hukum Islam berarti kaitannya tentang teks-teks nas, ya, Al-Quran, hadis, terus kemudian ijma ulama, gitu kan ya, ya, kias, itu normatif. Kemudian dimensi sosiologis ini berkaitan tentang masyarakat. Bagaimana kemudian hukum itu dipraktikkan di dalam masyarakat, gitu ya. Nah, dinamika hukum Islam ini menunjukkan bahwa apa? Hukum tidak statis. Apa statis itu? Stagnan, tetap, selalu berubah.
ya. Hukum Islam terus bergerak mengikuti perubahan sosial untuk mewujudkan apa? Kemaslahatan umat. Ya, kemaslahatan umat atau ya maqasidus syariah. Jadi hukum itu ya puncak tujuannya itu adalah maslahat. Kemudian apa? Bentuk dinamika hukum Islam dalam masyarakat. Bentuknya apa? Ya misalnya kalau dari fikih ya, fikih hasil pemahaman ulama terhadap dalil syariat. Al-fiqhu maknanya apa? Al-fahmu. Ya, pemahaman kan gitu kan ya. Ya, ketika masuk ke sistem negara, ia dapat berubah menjadi hukum positif. Contohnya apa? KHI. Kompilasi hukum Islam itu isinya merupakan pendapat para ulama madzhabul arba'ah misalnya itu ya. Itu pendapat para ulama fikih. Kompilasi yang kemudian digabungkan jadi satu ya berupa kompilasi ini. Yang kemudian kompilasi ini jadikan salah satu pedoman, pegangan oleh para hakim dalam memutuskan perkara. Ya. Nah, berikutnya adalah dari norma agama ke praktik sosial. Contohnya apa? Tidak semua norma hukum Islam langsung dipraktekkan oleh masyarakat. Ya, praktek ini kemudian dipengaruhi oleh adat, ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal. Misalnya mahar. Mahar di tempatnya Noval tentu berbeda mahar di tempatnya hakim, misalnya gitu ya. Atau Zaka, Om Hadi. Itu. Mungkin di tempatnya Mas Noval maharnya yang biasa dipraktikkan berupa mobil begitu kan ya. Jadi ketika mau menikah dia maharnya harus mobil gitu ya. Sudah umum sudah terjadi di masyarakat itu ya. Tapi boleh jadi berbeda di tempatnya Mas Mahdi ya. Mungkin di tempatnya Mas Mahdi ya cukup seperangkat alat sholat cukup gitu ya. Itu ya. Nah, ini ya. Jadi dari norma agama ke praktek sosial tidak tidak dipraktekkan sama oleh masyarakat. Jadi berbeda-beda karena apa? Dipengaruhi oleh adat tadi pendidikan. Kemudian dari praktek tradisional ke praktek modern. Dulu perceraian itu diselesaikan secara informal melalui keluarga. Ya, jadi perkawinan tidak tercatat ya, sering dianggap ya cukuplah secara sosial. Jadi dulu banyak sekali zaman buyut-buyut kita mungkin banyak sekali perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga apa? Setelah terbit Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka setiap perkawinan yang terjadi itu harus dicatatkan. Itu sekarang, sampai sekarang ya. Jadi kalau dulu mungkin buyut-buyut, mana kartu nikahnya atau buku nikahnya? Enggak punya. Ya karena dianggap sudah selesai, cukup sudah, karena sudah disaksikan oleh semua masyarakat itu kan ya. Cukup sudah. Kalau sekarang jangan coba-coba. Ya. Karena setiap perkawinan harus dicatatkan. Siapa yang mencatatkan? KUA, Kantor Urusan Agama. Kemudian dari otoritas tunggal ke otoritas majemuk, misalnya apa ya? Dalam masyarakat modern ya, otoritas hukum Islam tidak hanya pada ulama, tetapi apa? Banyak pihak yang membentuk pemahaman hukum Islam. Contohnya seperti ini ya. Ya. Jadi akibatnya apa? Masyarakat menerima banyak pandangan hukum ya. Dalam satu masalah keluarga, seseorang bisa bertanya kepada ustadz. Apalagi sekarang ya, kalau ada masalah, kalau dulu mungkin kalau setiap ada masalah tanya ke kiainya. Kalau sekarang tidak langsung tanya kiainya. Apa? HP, browsing dulu ya. Browsing jawabannya apa gitu kan. Nah, ya gitu. Itu sekarang. Karena apa? Ya sudah. Dinamika masyarakatnya sudah mulai berubah. Dulu beli tatap langsung ke toko gitu kan ya. Kalau sekarang online, Shopee, TikTok gitu kan, TikTok Shop, Tokopedia dan sebagainya gitu kan. Nah itu akibat apa? Ya perubahan kebiasaan masyarakat itu kan. Nah ini teman-teman, hubungan struktur sosial dan dinamika hukum Islam. Struktur sosial itu mempengaruhi cara hukum Islam berjalan. Sebaliknya apa? Hukum Islam juga dapat mengubah struktur sosial. Contohnya misalnya seperti ini, perkawinan anak. Sampai usia berapa tahun Mas Siva? Berapa? 19 ya. 19 itu masih dikatakan anak enggak? Anak masih. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya,
Ini batas minimal usia menikah. Laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Ah, berarti sudah boleh menikah. Ya, berarti sudah boleh menikah. Berarti kalau Mas Noval usianya masih 18 tahun gitu ya. Berarti dia usia masih tergolong anak. Berarti belum bisa menikah itu ya. Gitu. Ya, karena apa? Tujuan undang-undang itu adalah untuk melindungi anak, untuk meningkatkan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas keluarga, gitu ya. Jadi, kalau usianya belum 19 tahun, jangan coba-coba untuk mau menikah dulu. Baik laki-laki maupun perempuan, usianya minimal 19 tahun. Oke? Yang kedua, nikah siri dan isbat nikah. Nikah siri sah menurut agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Nah, solusinya bagaimana? Sudah kadung nih, sudah terlanjur nikah siri. Bagaimana kemudian supaya dia itu mendapatkan pengakuan secara negara? Dilakukanlah yang namanya isbat nikah. Oke, paham ya? Oke. Kemudian perceraian dan nafkah. Perceraian dipengaruhi ekonomi. Oh, banyak terjadi itu sudah. Teman-teman bisa cross check tuh di pengadilan agama. Rata-rata ya, perceraian itu terjadi karena apa? Banyak sekali, tapi rata-rata itu karena faktor ekonomi. Kita diskusi bersama. Oke. Seorang perempuan menikah siri selama 5 tahun. Dari perkawinan tersebut lahir satu anak. Suaminya kemudian pergi dan tidak memberi nafkah. Perempuan tersebut ingin mengurus akte kelahiran anak dan menuntut nafkah. Pertanyaan yang pertama, apa masalah hukum kasus ini? Ya, kemudian bagaimana hubungan antara nikah siri dan perlindungan hak perempuan? Yang ketiga, mengapa pencatatan perkawinan penting dalam hukum keluarga Islam? Yang terakhir adalah bagaimana struktur sosial membuat perempuan berada dalam posisi rentan. Baik teman-teman, silakan nanti ya diskusi ini nanti teman-teman presentasikan ya. Dipresentasikan bagaimana ya solusi dari atau jawaban dari 4 pertanyaan ini. Oke, kemudian teman-teman, oke, kesimpulan ya bahwa struktur sosial itu membentuk cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum Islam. Ya, sementara hukum Islam itu juga dapat membentuk perilaku, relasi keluarga dan lembaga sosial. Nah, maka apa teman-teman? Mahasiswa hukum keluarga Islam ya, ini perlu memahami hukum Islam tidak hanya sebatas teks normatif, tetapi apa? Sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi, hukum Islam itu hidup dalam masyarakat yang beragam. Keadilan dan kemaslahatan adalah tujuan utamanya. Maka dengan pendekatan sosiologi hukum Islam ini dapat membantu mahasiswa ya melihat bahwa hukum itu secara lebih utuh. Hukum tidak hanya bertanya apa aturannya, tetapi apa? Bagaimana aturan itu bekerja? Siapa yang terdampak dan apakah hukum tersebut menghadirkan keadilan sosial atau menghadirkan kemaslahatan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup itu ya perjumpaan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin dikonfirmasi? Silakan. Baik, cukup ya? Oke, baik teman-teman, mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.